Gua tuh suka kesel dan heran ya, kalau scroll medsos terus nemu postingan orang lu sedang gak punya kerjaan, gak punya uang, rumah masih ngekos, barang berharga gak ada atau udah dijual, anaknya masih kecil, atau istrinya sedang hamil, intinya keadaan susah bintang 5 lah gua nyebutnya. Terus gua nemu komenan sampah orang-orang yang sok open-minded, sok pintar memanai kehidupan, orang-orang yang gak tahu kerasnya kehidupan dunia, yang gak tahu realita dunia dan kalau ada ujian dikit dari Tuhan, pasti nangis-nangis di pojokan, terus terjun dari tiang Telkomsel, atau gak bikin kostan orang jadi angker karena jin korin lu. Si orang-orang ini komen gini, makanya lu kalau belum cukup finansial mending jangan nikah dulu, jangan buat anak orang susah, pentingnya ukur dulu kemampuan ekonomi sebelum buat anak, taunya buat anak doang. Gak mikirin biaya hidup anak gimana, istri gimana, kalau masih miskin jangan nikah dulu lah. Otak dipakai bosku, dan bla bla. Buset, nih yang komen kebanyakan gimana ya otak dan rasa sosialnya. Lu gak mikir kalau hidup itu bagaikan roda berputar. Lu kalau belum nikah, gak bakal ngerasain kehidupan orang yang telah menikah. Kalau lu nyaranin orang untuk tabungan finansial, siapin inilah, itulah, tai bullshit lu gak perlu kasih saran sampah sok bijak seperti itu. Siapa juga bisa mikir seperti itu. Gak semuanya lu pikir kalau orang yang keluh kesah hidup susah setelah nikah punya anak itu, lu pikir gak ada persiapan apapun sebelumnya. Gua sendiri sebelum nikah, gua punya usaha, rumah gua punya, motor punya 2, tabungan simpenan, istri gua juga, dia punya tabungan, motor, emas, tapi begitu saat gua dan istri gua harus berada di titik terendah dalam hidup kita yang terjadi setelah 2 tahun kita menikah, dan gak pernah kita sangka-sangka, ujian datang bertubi-tubi dalam hidup kami. Dari mulai usaha bangkrut, ditipu teman dekat, orang yang dipercaya gua justru berkhianat kepada gua. Mau gak mau usaha yang gua jalanin juga harus gua tinggalin karena terus memakan modal. Sedangkan aset-aset usaha gua, barang pribadi milik gua dan istri gua sebelum kita nikah, terpaksa dijual buat bayarin hutang. Sedangkan kami menyambung hidup hanya dengan tabungan kami selama ini. Semakin hari, kebutuhan semakin banyak, ditambah lagi istri sedang hamil 3 bulan waktu itu, otomatis biaya hidup semakin besar. Lu tahulah, kebutuhan ibu hamil gimana, gua harus pintar-pintar atur keuangan. Buat biaya persalinan juga buat biaya makan. Gua coba cari kerjaan sana-sini, minta bantu sama teman, tetap aja kerjaan gak dapat, bantuan teman apalagi. Tapi dari pengalaman ini gua jadi tahu sifat-sifat orang pada aslinya gimana. 1 tahun gua gak ada kerjaan, setengah duit tabungan kami yang awalnya diharapkan untuk biaya persalinan dan setelah persalinan, ternyata kepake juga buat nutupin hutang karena kena tipu teman gua sendiri. Momen saat paling nyesek, saat istri mau melahirkan, duit gua cuma sisa 100 ribu. Itu pun dari duit hasil nagih utang gua ke salah satu teman gua. Meskipun gua nagihnya harus sampai ngemis-ngemis, tapi gua harus lakuin biar bisa gunakan tuh duit buat beli asupan untuk istri gua dan biaya peralatan bayi. Pokoknya itu nyesek banget. Tapi gua sadar saat itu, yang gua butuhin bukanlah ngeluh, tapi usaha yang bisa bikin gua, anak istri gua, dapat hidup lebih baik. Saat itu gua lakuin apa aja demi menyambung hidup. Gua turun ke pasar pungutin sayur-sayur busuk, terus jual ke para peternak. Gua cari-cari barang-barang bekas seperti plastik, besi, kaleng-kaleng dan lain-lain buat dijual lagi ke pengepul. Gua buka jasa apapun yang gua bisa dan siap dibayar berapapun. Itu semua demi hidup gua, anak dan istri gua yang paling terpenting. Bagi gua mereka segalanya. Oh ya, pasti lu bertanya-tanya kenapa gak minta bantuan saudara dan orang tua. Orang tua gua sudah tidak ada, saudara berjauhan, dan jujur kami kurang akur karena kami dari keluarga broken home. Sedangkan keluarga istri gua tinggal di beda pulau. Istri gua ini anak rantauan, dan dulu dia pernah kerja sama gua. Gua gak mau nyusahin orang tua dan saudaranya, karena gua tahu keadaan orang tua dan saudaranya di sana hanya cukup-cukupan saja, dan gua sedikit kecewa karena dengan masalah gua saat itu, gua gak bisa hadirin orang tuanya buat lihat cucunya yang baru lahir. Karena biaya ongkos dan sebagainya, mereka hanya bisa melihat cucunya melalui video call. Gua ingat waktu itu mertua gua benar-benar khawatir sama kami. Sampai beliau menangis karena tidak bisa bantu apa-apa. Di usia mereka berdua yang telah senja 60 ke atas, gua gak menyalahkan mereka sedikitpun. Ya, tapi gua bersyukur sekarang semuanya telah berakhir. Kehidupan gua mulai membaik lagi berkat pertolongan dari Sang Maha Kuasa. Setelah 4 tahun gua benar-benar ngalamin masa-masa yang sulit bagi gua dan keluarga kecil gua. Tapi gua sadar, sebagai kepala keluarga, gua yang harus paling merasakan penderitaan. Asal anak dan istri gua selalu bahagia. Jadi pada intinya, kehidupan orang itu berbeda-beda ujian dan keadaannya. Lu jangan hanya melihat keadaannya saat ini, tapi lu harus lihat dulu perjalanannya gimana. Lu gak akan pernah tahu apa yang orang rasakan. Jadi jangan sosokan open-minded. Simpan bacotanmu itu saat lu susah nanti. Kalau lu gak bisa bantu, ya minimal jangan ngejudge. Terus nikah itu bukan hanya soal perekonomian, tapi dasar menikah adalah cinta. Seberapa jauh lu diuji dalam rumah tangga lu, dan rumah tangga lu gak akan goyah. Rasa cinta lu semakin besar. Itu adalah rumah tangga yang tumbuh di atas cinta yang sejati. Gua Ron, terima kasih kepada tim Bicara Aja, udah kasih kesempatan buat gua luapin isi pikiran gua tentang ini. Sukses terus channel ini ke depannya, dan mungkin lain waktu, gua akan jadi narasumber kalian lagi dengan isi pikiran gua lainnya. Sayonara.